Ajab bagi penjajah, Bak Simalakama, satu persatu sandera Israel tewas di Gaza, Netanyahu disalahkan warganya. My sisters, 8 months ago almost, I could not stay at home. I had to come here and ask my government to bring all hostages home. My little sisters. Serangan Israel ke jalur Gaza bak buah silakama. Alih-alih menghancurkan Hamas, gempuran itu justru ikut membunuh sandera Israel yang sejatinya mereka selamatkan. Otoritas Israel yakin lebih dari sepertiga sandera di Gaza yang tersisa telah tewas. Dari berbagai sumber, termasuk informasi intelijen, CCTV dan analisis forensik, sebanyak 43 dari 120 sandera telah terbunuh. Mereka tewas di Gaza karena kabinet, pemerintahan Israel, dan Perdana Menteri Netanyahu, teriak pengunjuk rasa di depan kantor Kementeri Pertahanan Israel, Senin. Demonstrasi digelar menyusul informasi terbaru bahwa 4 sandera warga Israel telah terbunuh di Gaza. Seorang keluarga sandera mengaku marah dengan pemerintahan Netanyahu yang mengabaikan para sandera. Mereka hidup dan mereka kini tewas di Gaza karena pemerintahan Israel, ujar keluarga tersebut dikutip dari video ME. Seharusnya mereka bisa selamat pulang, bukan peti jenazah yang dipulangkan. Padahal, kata ia, keluarga sandera telah mereka hidup beberapa pekan lalu. Seharusnya mereka bisa pulang kembali ke keluarga mereka. Upaya untuk mendorong perdamaian di jalur Gaza telah dilakukan. Presiden Joe Biden telah mengajukan proposal baru untuk menghentikan perang. Namun proposal itu sampai saat ini belum jelas juntrungannya. Israel dan Hamas diminta segera menyetujui perjanjian tersebut untuk menghentikan jatuhnya korban yang semakin banyak. Lebih dari 36.000 warga Gaza dilaporkan gugur dalam serangan Israel sejak Oktober 2023. Perdana Menteri Netanyahu sebelumnya mengaku tidak akan berhenti menggempur Gaza, sampai Hamas dikalahkan. Saya tidak siap untuk berhenti perang, demikian kantor penyiaran publik kan mengutip pernyataan Netanyahu dalam pertemuan rahasia dengan anggota Knesset, dikutip dari kantor berita Anadolu, Senin, 4 Juni 2024. Netanyahu berpendapat bahwa gambaran yang disampaikan Biden hanya bersifat parsial. Perang, kata ia, baru akan berhenti dengan tujuan pengembalian sandera. Setelah itu baru Israel siap berdiskusi. Ada detail lain yang dirahasiakan. Kami dapat berhenti berperang selama 42 hari untuk memfasilitasi kembalinya para sandera, namun kami tidak akan menyerah pada tujuan kami untuk meraih kemenangan penuh, katanya menekankan. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan mendesak Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dari Qatar untuk membujuk organisasi Palestina Hamas agar menerima usulan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Biden mendesak Emir Tamim untuk menggunakan semua langkah yang tepat untuk menjamin penerimaan Hamas terhadap perjanjian tersebut dan menegaskan bahwa Hamas sekarang menjadi satu-satunya hambatan bagi gencatan senjata total dan bantuan bagi rakyat Gaza, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Mantap Turki bergerak untuk Palestina, Netanyahu akan bernasib sama seperti Hitler. Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan berbicara pada Simposium Konstitusi Abad Turkiye di Pusat Kongres Adnan Menderes di Pulau Demokrasi dan Kebebasan Istanbul, Turkiye pada 27 Mei 2024. Foto, Murat Kula, Anadolu Regency. Istanbul, Mina. Presiden Turkiye,
Recep Tayyip Erdogan mengatakan Benyamin Netanyahu dan rekan-rekannya tidak akan lolos dari hukuman, dan akan bernasib sama seperti Adolf Hitler dan penjahat perang lainnya. Erdogan juga mengutuk pembantaian pasukan Israel di Rafah, serta menyebutnya sebagai penampakan wajah buruk negara teroris. Berbicara pada sebuah seminar di Pusat Konferensi Adnan Menderes di pinggiran Istanbul, Erdogan menyoroti bahwa lebih dari 36.000 orang telah menjadi syahid di Gaza karena tindakan orang-orang yang ia sebut sebagai pembunuh dan penjagal. Demikian Memo melaporkan, Selasa 28 Mei. Erdogan mengatakan, serangan kriminal Israel terhadap kamp pengungsi di Rafah terjadi setelah Mahkamah Internasional, ICJ, memerintahkan penghentian segera operasi Israel di Rafah. Baca juga, Meksiko gabung Afsel tuntut genosida Israel di Mahkamah Internasional. Netanyahu yang diperangi dan jaringan pembunuhnya berusaha memperluas kekuasaannya dengan membantai orang-orang karena mereka gagal mengalahkan perlawanan Palestina, ujarnya. Netanyahu tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari keluh kesah seperti Slobodan Milosevic, mantan orang kuat Yugoslavia, Radovan Karadzic, napi genosida politisi Serbia Bosnia, dan mendiang diktator Jerman Adolf Hitler, yang dia tiru, imbuhnya. Erdogan menekankan, Turki akan melakukan segala daya untuk memastikan orang-orang barbar, Israel, diadili atas kejahatan yang mereka lakukan. Setidaknya 40 orang syahid dan puluhan lainnya luka-luka ketika Israel menargetkan sebuah kamp pengungsi di Rafah pada Ahad lalu.